bila mana kita mempunyai murid yang jenius, yang pemahamannya lebih dari yang lain, maka hendaklah engkau memberikannya porsi yang khusus pula, gitu. Kasih dia pelajaran tambahan lebih dari yang lain, karena porsi pemahamannya, porsi hafalannya lebih dari yang lain, begitu. Utamakanlah dia dari yang lain dengan pelajaran yang khusus, tapi sekiranya tidak menimbulkan rasa iri dari teman-teman yang lain itu. Wah, kata beliau berkata, takhsis sari'ul hifdz wal itqan bil ilm. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab ini terkenal salah seorang daripada penulis-penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ini Ubay bin Ka'ab. Maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk membacakan surat ini di hadapannya, gitu. Nah, di situ ada faedah. Khususkanlah, berikanlah khususiyah kepada mereka, orang-orang yang pantas untuk diberikan khususiyah. Nah, di sini kita mengingat cerita yang indah. Dahulu di kota Tarim, semasa Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ketika beliau menimba ilmu di kota Tarim, itu beliau Masya Allah orang jenius, pinter, cepat ngapal. Dan Masya Allah beliau minta pelajaran yang lebih dari yang lain, dan beliau mampu untuk menunaikan haknya dengan mutalaahnya dan murojaahnya. Sampai-sampai beliau datang kepada seorang syekh yang tenar pada zaman itu, namanya Syekh Mahfudz bin Uthman, Allamah, seorang alim yang besar. Syekh Mahfudz bin Uthman, salah satu ulama Tarim di zaman itu yang luar biasa alim. Nah, ketika Al-Habib Muhammad Al-Haddar meminta pelajaran tambahan dari gurunya itu, gurunya bilang, "Oh Habib, maaf, waktu ini sudah penuh, gak ada lagi waktu yang kosong untuk antum ngajar di sini, dari majelis ke majelis, dari majelis ke majelis, sudah full. Kalau ente mau, anak ada waktu kosong tapi malam." Kata Habib Muhammad, nggak apa-apa Syekh, ane bakal datang ke rumah ente. Ane ada waktunya begini, jam berapa? Jam 2 malam baru ada waktu kosong. Selain itu nggak ada lagi, sudah full waktu anak untuk apa? Untuk ilmu. Nah, jadi gini, kalau ente mau datang ke rumah, kalau ente datang ke rumah ane, jangan ketok pintu, bakal bangun orang rumah. Lah, jadi gimana caranya? Nelpon, nggak ada HP dulu. Jadi gimana caranya? Nah, beliau bilang begini, ane ntar duduk di tempat ane yang biasa duduk di atas itu, kan rumahnya tingkat tuh, rumah orang-orang Hadron kebanyakan tingkat semua. Ntar ane punya kaki, jempol kaki ane ikat pakai tali. Talinya itu ane ulurin ke bawah. Kalau ente datang, ente tarik tuh tali. Ane tahu berarti ada ente di bawah, gitu. Mau nggak? Mau. Jadi bismillah. Akhirnya beliau muwadhabah seperti itu. Tiap malam jam 2 malam datang untuk ngaji sama gurunya itu. Dan nggak ngetok pintu. Ada tali itu, ditarik talinya. Berarti jempol gurunya itu ya. Kalau gurunya belum tidur, masih murojaah, dibukain langsung. Kalau gurunya ketiduran, kebangun dengan apa namanya? Tali itu yang ditarik. Nah, begitulah ulama dahulu ya. Yang belajarnya semangat, yang ngajar juga semangat. Itu nikmat besar bila mana engkau seorang murid mempunyai semangat dan ketemu guru yang semangat juga. Nikmat besar bagi murid itu. Juga sebaliknya, bila mana engkau mengajar dengan semangat, kemudian engkau menemui murid yang semangat juga, itu luar biasa nikmatnya ya kawan. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang kita belajar pengen ngaji sama seorang guru, ya kesian gurunya sudah capek gitu, ya kesian juga sih. Gak enak sih kalau maksa-maksa, jangan dipaksa-paksa. Atau sebaliknya, guru udah datang rapi-rapi segala macem, muridnya kagak ada. Atau muridnya kurang semangat,
nggak murojaah, nggak mutalaah, ya sayang. Ini kenikmatan yang sangat besar bila mana engkau mempunyai semangat dan gurumu pun mempunyai semangat. La ilaha illallah. Dahulu guru kita Al-Habib Ali Masyhur dalam ceritanya yang ma'ruf itu Habib Masyhur, kakaknya Sayyidil Habib Umar, yang menceritakan guru-guru kita juga, Syekh Omar Hussein dan Syed Abu Bakar Al-Faqih, dan sempat kita ngalamin masa-masa itu. Jadi Habib Masyhur tuh dari habis salat subuh baca wirid, baca segala macam, udah baca wirid langsung buka belajar, buka kitab nahwu sampai terbit matahari, salat isyraq, habis itu buka lagi di satu ruangan di kamar kecilnya di bawah. Pernah dulu kita di situ ngaji nasab, luar biasa kamar kecil. Itu orang bergonta-ganti ya kawan, yang ini baca kitab ini habis itu pulang, datang lagi yang satu lagi pulang. Itu Habib Masyhur dari salat subuh duduk sampai terbenam matahari, habis itu beliau salat isyraq duduk lagi ngajar, terus ngajar dari majelis, satu majelis ya, nggak berdiri lagi tuh, orang bergonta-ganti belajar sama beliau sampai kapan? Sampai zuhur baru berdiri, duduk tuh sampai adzan zuhur sholat baru masuk rumah, sebentar tok masuk rumahnya. Habis itu biasanya habis sholat zuhur beliau ke Darul Mustafa, ngajar di Darul Mustafa, ngajar minhaj. Kalau hari Selasa majelis ifta sampai asar, habis asar ke Masjid Jami, ada rohah di sana kadang-kadang, maghrib isya itu masyaallah. Kadang-kadang beliau itu satu hari bisa ada 16 majelis satu hari, 16 majelis, masya Allah, berkah waktunya, masya Allah, luar biasa. Oke, kita kembali ke perihal yang tadi. Jadi dari ceritanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membacakan surat ini di hadapan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kita petik suatu pelajaran, bila mana engkau mempunyai murid yang semangat dan dia bisa menampung ilmu yang lebih dari teman-temannya, maka kasihlah dia porsi yang lebih. Bahkan. Oke.